upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi menuju generasi unggul Indonesia melalui pelaksanaan program 1000 hari pertama kehidupan yang menjadi salah satu solusi menghasilkan generasi sehat, generasi cerdas, bebas stunting, dan solusi pengentasan kemiskinan. Jadi ini sebenarnya ruang lingkupnya cukup besar. Dia adalah jaring laba-laba, tapi saya akan coba untuk bisa masing-masing akan dibahas khususnya di angka kematian ibu dan memutuskan rantai kematian anak. Ya. Slide, ya ini slide berikutnya. Dasar saya membuat materi ini adalah Permenkes nomor 97 tahun 2014 pasal 2. Di situ mengatakan tentang pengaturan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah persalinan, penyelenggaraan kesehatan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual bertujuan untuk yang pertama menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Ini yang akan kita bahas sebentar. Yang kedua, mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir, juga akan kita bahas. Menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi. Yang keempat adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang bermutu, aman, dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Permenkes inilah kami mencoba untuk bisa menitik beratkan salah satu titik yang kami berikan untuk program 1000 hari adalah untuk kesehatan ibu dan anak. Kami sangat rindu untuk bisa memutuskan rantai kematian ibu dan anak yang sampai sekarang masih menjadi masalah. Slide berikutnya. Kita bisa lihat ini data di tahun lalu, Rakerkesnas tahun 2019. Ibu Dirjen sempat sampaikan slide ini, jadi saya mengangkat kembali slide ini. Di sini menunjukkan bahwa ada proyeksi angka kematian neonatal, bayi dan balita tahun 2019. Jadi ini proyeksinya, kita harapkan ini menurun. Jadi saat ini angka itu cukup tinggi, tapi dengan kerjasama kita bersama, ini bisa kita turunkan. Angka kematian neonatal pada saat itu adalah 15 per 1000 kelahiran hidup, menurut SDG tahun 2017. Ya. Di situ ditampilkan total kematian neonatal adalah 72.000. Tapi yang dilaporkan hanya 17.490. Yang tidak dilaporkan 54.510. 54.510 ini kemana? Ya selain memang itu tugas dari kita untuk mendata ulang, tapi kita punya PR besar. Ternyata ada data yang lebih banyak yang menunjukkan bahwa angka kematian itu lebih banyak yang tidak terlihat. Itu yang menjadi dasar sampai kita mau untuk putuskan ini. Ya, kematian neonatal dan kematian ibu bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi di rumah sakit, ya, bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di vaskes lainnya, puskesmas, pustu atau yang lain. Kemudian bisa terjadi di dalam perjalanan menuju vaskes. Ini juga sering dan ini banyak juga kami alami di daerah kami. Dan lain-lain, apakah itu dia di kampung atau yang tidak terdeteksi lah. Jadi ini akan menjadi perhatian kita bersama bahwa hal-hal inilah yang mungkin berusaha untuk kami perhatikan dan kami masukkan di dalam program 1000 hari untuk melihat kondisi. Slide. Nah, pentingnya program 1000 hari pertama kehidupan. Saya pikir ini sudah tahu ya, masalah kematian ibu dan kematian bayi dapat diperbaiki melalui periode masa 1000 hari pertama kehidupan. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya kita intervensi ya. Tapi konsep ini dulu yang kami pegang. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah 270 hari pada saat dia hamil,
pada saat dia dikandung si ibu, dan 730 hari saat bayi lahir sampai dia usia 2 tahun. Inilah yang kalau dijumlahkan menjadi 1000 hari. Dan ini hitung kalender 30 hari. Ya, jadi kalau tahun ini tahun kabisat hanya 29 hari, ya artinya dibuat jadi 30 dan dihitung 30 hari ke depan. Itu adalah range selama golden period yang kami perhatikan. Penurunan angka kematian bayi serta perbaikan gizi pada kelompok 1000 hari pertama kehidupan akan menunjang proses tumbuh kembang janin bayi dan anak sampai usia 2 tahun menuju generasi sehat, cerdas, dan berkualitas. Ya, slide. Ada sedikit penjelasan. Ini adalah akibat yang akan terjadi pada saat kita tidak memutuskan rantai kematian ibu atau rantai kematian anak. Jadi di sini penting sekali kenapa kita harus memperhatikan keselamatan ibu, kesehatan ibu, bahkan kesehatan anak. Karena di dalam program 1000 hari pertama yang mayoritas bahwa itu hanyalah program gizi. Mayoritas program gizi yang artinya kualitas dari si bayi. Itu mempunyai dampak pendek dan dampak yang jangka panjang. Yang jelas akan terlihat adalah perkembangan. Perkembangan apa saja? Mulai kita di sini saya ada buat tentang perkembangan otaknya. Kalau ibu selama hamil itu dia mempunyai keadaan yang baik, dia tidak sakit, selain dia memutuskan rantai kemiskinan, dia bisa menghasilkan produk otak bagi anaknya yang baik. Ini akan berpengaruh pada jangka panjang prestasi belajar dia. Ya, dia akan lebih aktif dalam belajar, dia akan lebih semangat lah begitu. Kemudian dilihat dari fisiknya. Jangka pendek pasti bayi-bayi yang lahir mungkin waktu baru lahir masih gemuk-gemuk, wah senang lah kita ya, senang. Tapi apakah ini tetap dijaga? Waktu si anak lahir sehat, ya kita tidak bicara bilang anak lahir sakit, ya karena sudah pasti sakit, pasti kondisi fisiknya pun lemah begitu. Itu akan mempengaruhi kapasitas kerja dia atau kekebalan dia nanti. Tapi kita harap dengan kita memperbaiki kualitas dari si bayi, selain bayinya bertahan untuk hidup dengan kondisi fisik yang cukup baik, ya jadi masa tubuhnya juga bagus, dia akan mendapatkan kapasitas kerja yang maksimal pada saat dia dewasa untuk jangka panjang. Kemudian juga dilihat dari metodenya. Nah, kita sekarang bahwa penyakit yang lebih banyak saat ini adalah penyakit tidak menular. Itu bisa kita intervensi waktu dia dari dalam kandungan. Waktu anak itu tidak cacat ataupun ya artinya tidak sakit lah gitu. Penyakit obesitas, penyakit diabetes, penyakit jantung, ya banyak yang serangan jantung, banyak yang kena stroke. Itu perlu dilihat lagi metabolismenya. Apakah dia dalam masa-masa 1000 hari itu metabolismenya itu sudah cukup baik, pola pemberian makanannya sudah cukup baik, ya. Bukan hanya waktu dia lahir, tapi waktu dia dikandung oleh ibu, itu juga pengaruh, ya. Kemudian ini yang kita bilang usia masa emas dan kritis, ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, di sini kita bisa lihat slide berikutnya, Dok. Pada saat kehamilan, ya, pada saat hamil itu terjadi pertumbuhan otak, ya, terjadi perkembangan fisik dia. Anak itu akan menjadi sehat waktu masa hamilnya itu diperhatikan dengan baik. Kalau dia baik pada saat hamil, otomatis waktu dia lahir, mudah-mudahan, artinya ini proses sebelum dia, periode sebelum dia dilahirkan. Jadi dia mampu untuk bisa maksimalkan, mampu untuk bisa beradaptasi dan mempunyai kondisi tubuh dengan gizi yang baik. Ya, di sini ada intervensi waktu dia hamil. Kemudian membangun keadaannya secara fisik, ya, membangun
secara fisik dia membutuhkan kalori yang baik. Ini pada saat kehamilan. Kenapa? Ini harus diperhatikan supaya waktu anak itu lahir, dia keadaannya baik, minimal dia tidak lemah, minimal dia, anak ini kan sebenarnya natural dari Tuhan, mereka diberikan kemampuan untuk berjuang. Waktu dia dilahirkan itu dia sudah mau berjuang dari situ. Jadi waktu kandungan ini kondisinya baik, otomatis lahir kita bisa menurunkan angka kematian anak di situ, ya. Kemudian waktu setelah dia lahir, dia tetap diperhatikan kondisinya, itu juga kita harapkan supaya dia tidak terjadi gangguan perkembangan atau gangguan gangguan tumbuh kembang, apalagi sampai dia meninggal di masa-masa setelah lahir sampai usia 2 tahun. Ya. Slide berikutnya, keadaan ibu hamil yang buruk, ya. Keadaan ibu di masa hamil itu akan mempengaruhi asupan kurang gizi pada awal kehidupan. Ya, ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Anak yang dilahirkan kurang gizi akan tumbuh lebih pendek dan berat badannya rendah. Ini adalah penyebab anak-anak biasanya meninggal. Berat badan lahir rendah, ya, tidak punya kemampuan, tidak punya energi untuk bisa berjuang. Kemudian kurang gizi dalam keadaan pendek ini mungkin lebih banyak berpengaruh pada stunting, ya, berpengaruh pada perkembangan kognitif, ya. Anak yang lahir dalam keadaan fisik yang tidak begitu bagus karena selama proses kehamilan tidak diperhatikan, dia waktu tumbuh kembangnya itu sering sakit. Waktu dia sakit, dia menjadi kurang bisa bersosialisasi. Waktu dia ke sekolah, dia menjadi jarang masuk sekolah. Dan ini akan mempengaruhi proses perkembangan kognitifnya atau pendidikannya. Dia menjadi orang yang tidak cerdas seperti itu. Jadi ini yang harus kita putuskan. Kemudian kurang gizi pada usia di bawah 2 tahun, menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Jelas. Anak-anak yang sudah sering sakit, dia hanya mau menerima keadaannya, dia tidak mau berjuang, ya. Tidak ada secara psikologis tuh semua orang mau berjuang untuk menjadi lebih baik. Anak-anak yang kurang gizi atau mereka biasanya lebih lebih nerimo, lebih tenang, tidak mau berusaha. Jadi lebih menerima keadaannya apa adanya. Nah, ini yang kita sebenarnya itu bukan hal yang kalau menurut saya jangan seperti itu, tapi harus ditumbuhkan jiwa untuk mau berjuang supaya dia bisa menjadi anak yang berkualitas. Gizi kurang atau gizi buruk juga merupakan penyebab dasar kematian anak dan bayi. Jelas ya, ini yang akan kita turunkan. Kemudian slide, ini adalah siklus gangguan pertumbuhan. Jadi di dalam siklus gangguan pertumbuhan ini kita lihat ada lingkaran dari remaja yang pendek, yang kurang berat atau kurus, ya. Remaja ini kemudian dia hamil. Waktu dia hamil, otomatis dia kekurangan energi, kekurangan protein, kekurangan zat besi, ya. Dan akhirnya dia akan melahirkan bayi yang juga kecil, yang berat badannya rendah. Dan ini punya risiko yang sangat besar, anak ini bisa meninggal. Kalaupun dia tidak meninggal, dia ada mengalami gangguan pertumbuhan dalam perkembangannya. Nah, lingkaran ini harus diputuskan, ya. Bisa juga ya artinya ini lingkaran yang wanita dewasa kurang berat juga dia bisa menghasilkan bayi yang beratnya kurang juga. Kami menunjukkan di sini kalau dilihat ini alurnya, ya, program 1000 hari pertama kehidupan itu kami intervensi di dalam remaja putri ini, ya. Kenapa? Sekarang kan kita tidak bisa menyalahkan masa lalu. Masa lalu dia dibesarkan dengan kondisi yang mungkin kurang begitu baik. Dia nggak bisa salahkan, tapi dia bisa memperbaiki kualitas, ya. Dia sudah tahu dia pendek. Dia sudah tahu dia kurus. Kita intervensilah di situ. Kita mulai berikan perhatian, berikan pelayanan kesehatan yang baik, sehingga waktu dia hamil, dia punya anak di dalam kandungan tidak mengalami berat yang rendah, tidak mengalami kekurangan gizi.
akhirnya waktu dia melahirkan, bayi itu bisa dalam kondisi sehat dan dia bisa putuskan rantai itu. Sehat, diperhatikan waktu setelah lahir sampai 2 tahun, bahkan sampai tumbuh kembangnya. Dan ya seperti yang kita lihat sekarang, kan banyak mungkin orang tua lebih pendek daripada anaknya tinggi-tinggi. Ya, itu artinya kan kualitas itu kita perbaiki. Gitu. Kita tidak meneruskan apa yang ada pada kita. 1000 hari, 100, kalau 1000 hari berarti berapa tuh? Kalau 5 tahun pertama. Oh, 5 tahun pertama. Kalau jadi 5 tahun pertama itu kan sekarang itu banyak itu anak pola yang sangat bagus dan itu akan mengganggu ya, pola pikir yang harus kita perbaiki bersama. Banyak anak-anak tinggi dari ibunya sekarang. Ibu ya kan tinggi anaknya. Anaknya itu lebih banyak yang pendek. Anaknya itu yang perempuan itu barangkali anak Berinda. Soalnya April ke Agustus, berapa bulan? Mama balik. Dia itu ada April 2002, ada Agustus 2003. Saya juga deh. Mama terbalik. Dalam hati mama, April ke Agustus kan, April rupanya 2002, 2003. Yang 2002 yang April, 2003 yang Agustus. Wah, setahun lebih. Sesuai yang perempuan, tapi yang laki-laki anak apa ini? Mungkin. Iya. Halo, Ini bisa. Tahun ini bertanya kah atau minta maaf saya mengalami gangguan ya, ini. Misalnya Agustus 2003. Berarti sesuai Dora deh. Tadinya salah. Kirain April 2003. Oke. Baik, kita lanjut ya. Enggak intervensi program pelayanan kesehatan ibu dan anak. Nah, slide berikutnya. Slide. Ya, intervensi program pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di sini saya lihat kita bisa intervensi langsung, bisa juga intervensi tidak langsung. Ya, kalau intervensi langsung berarti kita melakukan tindakan langsung pada sasaran kita untuk meningkatkan kesehatan ibu sebelum ibu itu hamil, artinya masa waktu dia masih jadi wanita usia subur, selama hamil dan setelah melahirkan. Itu intervensi yang kita lakukan. Nanti kita akan lihat ada banyak sekali program yang sebenarnya sudah diterapkan, tapi kita tidak mungkin menjadi satu kebiasaan dan kita tidak tahu tujuannya apa. Akhirnya kadang-kadang kita menganggapnya sepele gitu. Padahal itu mempunyai pengaruh yang sangat besar, peran yang sangat besar. Intervensi tidak langsung, ya. Intervensi tidak langsung itu terkait dengan peningkatan ketahanan pangan, pola asuh dan pemeliharaan kesehatan, ya. Berhubungan lagi dengan gizi, berhubungan lagi dengan keluarga, lingkungan, berhubungan lagi dengan kesadaran akan diri sendiri, pola pikir yang baik, ya. Slide. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Tujuannya untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini sasaran utamanya adalah ibu-ibu prahamil atau remaja putri. Ini yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita baru memperhatikan seorang wanita itu saat dia hamil. Padahal sebelum dia hamil, sebenarnya sudah harus kita lakukan intervensi. Kemarin saya ikut Raker Kesda dan banyak sharing dengan kabupaten yang lain. Ada yang membuat pelayanan kesehatan kepada pasangan-pasangan yang akan menikah. Mereka diperiksa dulu, ya. Artinya mereka dilihat kualitas fisiknya, dilihat kondisi kesehatannya, sehingga mereka bisa diajak untuk bisa menjaga kesehatan itu, khususnya wanita, menjaga kesehatan itu sehingga waktu hamil dia tidak terlalu banyak mengejar kekurangan yang ada. Ya, itu sangat bagus. Kalau saya lihat sih memang sangat-sangat bagus. Hanya memang dilema. Nanti kalau periksa kesehatan pasangan yang mau menikah tiba-tiba ada yang tidak memenuhi persyaratan menikah, kan nggak mungkin kita putuskan cinta mereka, begitu. Jadi
Memang ini artinya perlu pendekatan tersendiri untuk remaja-remaja putri supaya mereka bisa lebih memperhatikan kondisi kesehatan mereka sebelum mereka memasuki pernikahan dan sebelum mereka hamil. Ya. Kemudian sasarannya juga adalah ibu-ibu hamil dan balita usia 0 sampai dengan 2 tahun. Sudah jelas ya. Slide. Program 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Ya, slide. Jadi, jadi intervensi yang akan kita buat di dalam program 1000 hari pertama kehidupan atau golden period, masa di mana 1000 hari itu sangat berpengaruh pada masa yang akan datang. Kita tidak akan memperbaiki satu kualitas pada saat dia sudah dewasa, sudah sangat sulit sekali untuk diperbaiki. Tapi kita bisa intervensi itu pada saat dia masih bayi, masih masa dalam kandungan, dan itu lebih mudah untuk kita lakukan intervensi. Tapi sifatnya itu akan bersifat permanen sampai dewasa. Dia sudah punya dasar yang baik. Ya. Kemudian berdampak tidak hanya pada fisik, tapi juga pada perkembangan mental dan kecerdasannya. Yang pada usia dewasa terlihat dari ukuran fisik yang tidak optimal, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif, yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. Ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan, yang lingkaran itu. Kalau anak itu sudah lahirnya memang dia kecil, dia sering sakit-sakitan, dia tidak tinggi, akhirnya dia minder dengan teman-temannya. Akhirnya dia tidak punya daya saing untuk bisa menjadi lebih baik. Akhirnya waktu sekolah dia tidak berusaha untuk menjadi yang terbaik. Bahkan sampai dia kerja pun dia mensyukuri dengan kerja kecil-kecil. Dia tidak bisa memperbaiki dengan kualitas kerja yang lebih mapan lah seperti itu. Jadi ini yang akan berpengaruh nantinya. Dengan 1000 hari pertama kehidupan akan mengurangi jumlah anak yang pendek. Dengan itu akan ditingkatkan kualitas manusia dari aspek kesehatan, pendidikan, dan produktivitasnya yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Slide. Ya, slide. Ya, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan juga merupakan gerakan untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dengan melindungi dan mencegah kelompok dari masalah gizi, masalah kesehatan masyarakat yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Sudah jelas. Ini adalah beban besarnya pemerintah. Ya, jika satu generasi yang dihasilkan adalah generasi yang tidak produktif, otomatis pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperbaiki karakter mereka, untuk memperbaiki penghasilan ekonomi mereka, untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dan ini yang mau kita putuskan sebenarnya, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Slide. Ya, ini mungkin sudah sering dilihat ya. Ini adalah siklus hidup juga. Ya, kalau kita lihat dari bawah itu adalah pelayanan terhadap pasangan usia subur atau wanita usia subur. Ini yang harus ditekankan dalam apa kaitannya dengan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak. Seperti tadi saya bilang, kita bisa mengajak si orang tua, si ibu atau si ayah, kita berikan konseling atau pengetahuan tentang kesehatan mereka secara baik. Kita periksa mereka kalau mereka punya penyakit-penyakit yang akan berisiko pada saat dia hamil nantinya, itu sudah diketahui pada saat konseling di awal sebelum ibu itu hamil. Contohnya, ibu itu rajin memeriksakan diri, ternyata dia terdeteksi punya kecenderungan untuk tensi, hipertensi.
Nah, ini kita sudah bisa sarankan ibu itu untuk rajin memeriksakan tensinya, sehingga pada saat dia hamil dia tidak mengalami peningkatan tekanan darah, dan itu otomatis sudah bisa kita cegah. Kita tahu bahwa kematian ibu dan anak itu salah satunya juga karena hipertensi, ya. Belum kita bicara soal diabetes, belum kita bicara soal yang lain, ya. Jadi itu salah satu contoh. Kemudian pelayanan KB. Pelayanan KB ini maksudnya adalah kadang-kadang ada pasangan-pasangan yang sudah menikah, tapi kalau laki-laki tidak jadi masalah, perempuan. Untuk beberapa wanita yang belum mencapai usia yang matang, itu kondisi rahimnya juga belum matang. Akhirnya kita bisa lakukan pelayanan KB untuk menunda kehamilan. Di daerah saya banyak, ada yang masih 15 tahun, sudah menikah, sudah hamil, ya. Ada yang baru haid pertama, kami pernah dapat seperti itu. Jadi pelayanan KB, inilah peran dari pelayanan KB. Pelayanan KB ini bukan menghilangkan generasi, tapi dia menunda, bahkan mengatur, supaya generasi yang dihasilkan adalah generasi-generasi yang berkualitas. Bayangkan seorang ibu 15 tahun tidak diberikan pelayanan KB, kemudian dia hamil, ya, risiko anak mati tinggi, risiko ibu mati juga tinggi, ya. Jadi ini yang terjadi. Kemudian memasuki masa kehamilan. Nah, masa kehamilan ini saya pikir semua sudah tahu lah. Ada namanya buku KIA. Ya, buku KIA itu buku sakti sebenarnya, tapi jarang sekali dilihat dan dibaca. Ya, gemar membacanya sudah hilang. Lebih banyak baca di Google, lebih banyak. Sebenarnya buku KIA itu sederhana sekali. Kalau kita ikut rule-nya, ikut aturannya, itu kita bisa menurunkan angka kematian ibu. Ya, ANC terpadu, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian vitamin penambah darah, masuk dalam kelas ibu hamil, peregangan otot penting. Seorang ibu yang sedang hamil mengalami 1001 masalah dengan kondisi kesehatannya. Dia tidak nyaman duduk, tidak nyaman berdiri, rasa mual, tidak mau makan, apa segala macam. Jadi kelas ibu hamil itu salah satu tempat di mana mereka bisa curhat di situ. Waktu ibu itu curhat, dia merasa lebih baik, dan anak di dalam bisa tenang. Kalau si ibu gelisah, anak di dalam juga akan gelisah, dan itu akan mempengaruhi psikologis dari si anak itu. Waktu dia lahir, dia lebih sering gelisah, lebih sering murung, lebih sering menangis. Itu efek psikologis yang akan timbul. Ya, tapi intinya adalah selama hamil, peran dari petugas kesehatan itu sangat besar untuk bisa memantau kondisi si ibu, supaya resiko kematian ibu itu bisa kita turunkan. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Dan ini menjadi peran rumah sakit, puskesmas, dan semuanya. Pelayanan-pelayanan seperti ini wajib, sangat wajib sekali untuk dikerjakan. Kadang-kadang ada ibu hamil, kita merasa sebagai tenaga kesehatan, karena itu sudah biasa tiap hari saya ceritakan, seolah-olah si ibu juga sudah mengerti. Jadi waktu ibu tidak mengerti, kita malah, ibu baca sendiri. Yang seperti itu artinya jangan. Kita lebih lebih perhatian, lebih aware, lebih berikan waktu khusus untuk ibu hamil, karena mereka itu datang juga dengan berbagai permasalahan. Ya. Kemudian di dalam persalinan ini banyak juga terlewatkan. Ada yang bilang hanya yang penting bawa ke vaskes, terus aman begitu. Belum tentu. Di vaskes itu dia punya kualitas bagus atau tidak, alat-alatnya steril atau tidak, bersih atau tidak, aman atau tidak, tenaga-tenaganya terampil atau tidak. Ini kan harus diperhatikan. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan untuk menurunkan angka kematian ibu itu. Bahkan sepsis pada bayi, sepsis pada ibu, itu kan terjadi pada saat persalinan. Jadi peran dari rumah sakit dan kesehatan, ya, itu sangat besar, mulai dari awal sampai persalinan, terutama persalinan, ya. Kemudian ada setelah melahirkan ibu kita pulihkan tenaganya, tapi si anak ini harus dapat perhatian penuh, ya. Inisiasi menyusui dini, vitamin K, imunisasi hepatitis B, ya. Kita perlu untuk menjelaskan
baik kepada ibu maupun kepada keluarganya. Ya, kadang-kadang di keluarga tuh ada yang berperan sebagai apa ya, seperti kader, dukun, ya, yang kadang-kadang perawatan itu dilakukan oleh mereka. Selama di rumah sakit, selama di puskesmas, mungkin kita hanya temani mereka 1 hari, tapi masa nifas itu kan berlangsung cukup. Artinya setelah melahirkan itu, siapa yang ada dengan mereka 24 jam? Kalau bukan keluarga, kalau bukan si suami, kalau bukan si ibu itu sendiri. Jadi mereka harus diberikan pengetahuan yang cukup baik sampai mereka memahami dan bila perlu terbuka dalam hal ini. Ya. Kemudian setelah anak lahir, ya saya pikir ASI eksklusif wajib, imunisasi dasar wajib, dan masa-masa sampai usia 6 tahun, rata-rata anak-anak adalah anak-anak yang gemuk. Karena jadwalnya sudah teratur. Ya. Sudah tahu kapan harus imunisasi. ASI eksklusif pas 6 bulan. Pemberian makanan pemberian makanan belum dilakukan ya sebelum 6 bulan. Kemudian vitamin A. Tapi setelah 6 bulan, ini yang banyak sekali anak-anak kecolongan di sini. Ya, setelah 6 bulan dia sudah mulai mengikuti pola dewasa. Kapan mamanya makan, dia ikut makan. Akhirnya sudah mulai tidak teratur. Kadang-kadang kita coba-coba kasih berbagai macam sampai si anak akhirnya bisa memilih makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, ini peran untuk bisa memberikan makanan-makanan yang sehat perlu diperkenalkan pada anak pada usia ini. Ya, jadi saya pikir itu semua adalah hal-hal yang kita lakukan di dalam program 1000 hari. Setelah anak-anak ini sekolah, ya saya pikir itu seperti yang tadi saya bilang tidak terlalu, walaupun butuh perhatian, tapi tidak terlalu berefek. Ya, nanti kenapa saya bilang tidak terlalu berefek? Nanti kita lihat. Ya, slide. Jadi ini sedikit tentang konsepsi. Ya. Perkembangan janin di dalam kandungan sampai dia berulang tahun yang kedua. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, ini gambar biasa. Janin tumbuh kembang pasti biasa. Tapi lihat, waktu dia usia 8 minggu, dia sangat kecil. Beda ya, 8 minggu dengan 12 minggu itu dia mulai berkembang pesat sekali. Ya. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya, perkembangan otak terjadi pesat setelah usia 8 minggu. Kemudian perkembangan fisiknya juga, dia akan berkembang penuh dan sempurna setelah 8 minggu. Dan ini berkembang cukup pesat sekali, cukup banyak ya. Ini yang akan menentukan kecerdasan seseorang. Ya, slide berikutnya. Ya, sedikit saya bahas tentang otak yang mulai berkembang sejak embrio. Ya, jadi pada saat si anak terbentuk sampai dia lahir itu hanya 25% saja otak orang dewasa. Tapi setelah dia lahir sampai dia usia 2 tahun, itu bayangkan 70-80% dari otak dewasa. Artinya apa? Masa 25% sampai 80% itu terjadi di 2 tahun pertama. Ini mau dibentuk bagaimana? Apakah kita mau biarkan dia berkembang dengan artinya dengan tidak memberikan stimulus yang baik, tidak memberikan gizi yang baik, atau kita justru mau pesatkan dia dapat gizi yang baik sehingga dia punya otak bisa tumbuh dengan sempurna. Kita berikan stimulus yang baik supaya dia dapat pengenalan yang baik di usia-usia ini. Ya ini pilihan di kita. Setelah kita tahu teori ini, sebenarnya kita harusnya lebih menitik beratkan memang di usia dari usia pembentukan ovum sampai di 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun sampai 5 tahun, dia perkembangannya tidak terlalu besar, sangat sedikit, ya hampir sama dengan dewasa, lambat sekali. Nah, ini yang terjadi. Oke, slide. Ini dia grafik pertumbuhan otak anak sampai usia 5 tahun. Ya, jadi kalau kita lihat ini, waktu pertumbuhan anak jelas ya, dari sejak lahir sampai 2 tahun itu grafiknya meningkat drastis ya. Setelah 2 tahun dia agak datar ya,
dan setelah 5 tahun tidak ada perkembangan, ya. Yang kita takutkan adalah lost generation yang tidak optimal, ya, yang garis hitam kecil, garis hitam tipis di bagian bawah. Itu jika kita tidak lakukan intervensi dengan baik, maka perkembangan otak itu juga tidak maksimal. Inilah yang terjadi di mana kita harus mencegah, ya. Kita tidak mau anak-anak kita mengalami masa-masa di mana dia tidak perkembangan otaknya itu tidak maksimal. Karena waktu perkembangan otak tidak maksimal, otomatis dia tidak mampu untuk berpikiran dengan baik. Artinya tidak mampu untuk bersaing dengan baik dan tidak mampu untuk bisa menghasilkan kualitas yang baik. Ya, slide. Ya, kesehatan gizi, pengasuhan dan pendidikan investasi jangka panjang. Ya, ini ada namanya teori otak kosong oleh Prof. Askobat Ghani. Ya, saya pernah bertemu dengan beliau dan beliau membuat teori ini. Ternyata teori ini masuk di dalam program 1000 hari pertama kehidupan. Ya, kalau kita lihat, kalau seorang anak mempunyai gizi yang kurang, ya, itu kalau dilihat indeks pertumbuhan otaknya, dia banyak sekali rongga yang kosong, ya, kurang stimulasi. Akhirnya itu yang kita bilang sebagai otak kosong yang tidak mampu untuk bisa berpikir maksimal. Itu menjadi beban. Beban siapa? Beban keluarga, beban pemerintah, beban sendiri. Gitu. Dia sendiri akan menjadi beban untuk dirinya sendiri. Kenapa ya? Saya tidak bisa berpikir baik. Kenapa ya? Sayang kan kalau anak-anak kita berpikir seperti itu. Nah ini kemudian lihat di sebelahnya pembandingnya adalah gizi yang baik. Itu maksimal dia punya matriks, dia punya pengisian otak, jaringan otaknya itu penuh. Anak-anak distimulus dengan baik, ya, menghasilkan anak cerdas dengan mutu SDM yang baik. Pendidikannya pasti tinggi, ya. Ini adalah modal terbesar dari keluarga, modal terbesar dari pemerintah daerah, modal terbesar dari pemerintah pusat, ya. Pasti kita mau semuanya menghasilkan anak-anak seperti ini. Nah, ini 9 slide, 9 pesan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi selama hamil makan makanan bervariasi, ya, itu untuk bisa menghasilkan kualitas kesehatan ibu yang baik dengan harapan kita bisa menurunkan angka kematian di situ. Pemeriksaan kehamilan, ya, di sini taruh minimal 4 kali. Tapi sewaktu-waktu ada keluhan-keluhan, boleh lebih dari 4 kali boleh. Jadi tidak kaku. Jangan hanya karena teorinya bilang 4 kali, pada saat si ibu rasa perutnya kejang atau pada saat si ibu rasa kok tidak ada gerakan, dia tidak datang. Karena dia bilang 4 kali, kemarin sudah periksa. Nah jangan, artinya 4 kali adalah waktu yang diberikan minimal untuk bisa mendeteksi kondisi apa yang terjadi pada ibu dan kondisi apa yang terjadi pada anak. Apakah terdapat faktor risiko? Dan kalau memang ada faktor risiko, lebih awal diintervensi supaya tidak terjadi kematian pada saat hamil atau pada saat persalinan nantinya. Ya, minum tablet penambah darah sudah jelas ya, sama seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu. Bayi yang baru lahir diberikan inisiasi menyusui dini, IMD, ya. Gizi terbaik untuk bayi yang baru lahir adalah kolostrum dari ibu. Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Minuman terbaik, makanan terbaik untuk bayi yang sangat berkualitas adalah ASI. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Timbang berat badan bayi secara rutin. Nah ini, timbang berat badan bayi secara rutin ini pun adalah hal yang sepertinya sederhana. Kita hanya kasih naik anak dan catat. Tapi kita harus memperhatikan sewaktu-waktu anak itu tidak naik berat badannya. Itu adalah screening awal bahwa terjadi sesuatu dengan anak ini. Apakah dia sakit? Apakah itu cepat dilakukan intervensi? Ya, jadi cepat kita menemukan kejadian-kejadian yang bisa membuat anak itu hilang. Jangan sampai anak itu hilang, baru kita, oh ternyata iya, bulan lalu memang berat badannya tidak naik. Untuk apa menyesal? Ya, jadi sebaiknya kita memang lakukan itu. Kemudian berikan imunisasi dasar wajib, jelas untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi, ya. Kemudian selanjutnya pemberian ASI sampai usia 2 tahun, ya boleh memberikan MPASI secara bertahap pada usia 6 bulan dan tetap memberikan
ASI sebanyak yang anak mau. Jadi saya pikir 9 pesan 1000 hari pertama kehidupan, kalau bicara soal kematian ibu dan kematian anak, ini sudah jelas di sini untuk disampaikan. Slide dasar dan tujuan pelaksanaan, ya, menurut Perpres nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi menuju 1000 hari pertama kehidupan, menghasilkan bibit-bibit generasi unggul, menurunkan angka kematian ibu dan anak, stunting, gizi buruk, dan angka kemiskinan. Ya, kita harus putuskan rantai kemiskinan ini. Filosofisnya adalah bibit yang unggul apabila ditanam di tanah yang subur, hasilnya akan hebat. Nah, orang cerdas itu anugerah dari Tuhan. Pasti kalau orang itu cerdas, orang tuanya cerdas. Ya, jadi biasanya ada orang bilang, itu turunan karena mama bapaknya cerdas, jadi anaknya cerdas. Ya, tapi sebenarnya orang yang tidak mampu juga dia berhak untuk cerdas. Bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, jadi pasti bisa kita membuat intervensi-intervensi untuk memperbaiki generasi-generasi kita. Secara teknis, ya slide. Secara teknis ini sedikit saja saya menggambarkan. Ya, langkah pertama ini terjadi pada pasangan usia subur. Ya, memeriksakan kesehatan sebelum berhubungan. Periksakan kesehatan, wajib makan makanan yang bergizi supaya kualitas sperma, kualitas sel telurnya juga berkualitas. Ya, ini semua dilakukan di sebelum hamil. Bisa pranikah, bisa setelah menikah. Ya, bagus juga kalau diperiksa sebelum menikah. Artinya kan kita mau menghasilkan kualitas yang baik. Siapa sih yang tidak mau menghasilkan kualitas yang baik? Kalau memang kita sudah temukan ada gangguan, seperti ada resus-resus yang tidak cocok, yang tidak boleh bertemu, itu lebih baik dicegah sebelum menikah. Jadi jangan dilanjutkan. Akhirnya kan kita bisa selamatkan generasi. Ya. Kemudian diharapkan juga untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, ini masing-masing. Kalau kita bicara soal gizi, mungkin ada waktunya nanti lain lagi ya. Ada yang bilang ikan laut itu banyak gizinya, sayur-sayur jelas, buah jelas. Minum susu adalah sempurna, ya. Jus itu ada buah-buahan juga, ya. Jadi memberikan asupan yang bergizi juga punya pengaruh dan tidak kalah penting, ya. Istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, jangan berlebihan, ya. Imunisasi yang cukup, tidak merokok dan minum alkohol juga tidak boleh, apalagi narkoba, ya. Say no to narkoba. Langkah keduanya adalah apabila sudah positif hamil, calon wajib meneruskan makan bergizi dengan sebelumnya, ya tetap memperhatikan gizi makanannya, kemudian minum susu, ya, minum suplemen vitamin penambah darah, ya. Itu adalah hal-hal yang sudah biasa kita kerjakan, tapi secara perbaikan kualitas gizi untuk mencegah kondisi ibu yang nantinya tidak akan kuat selama dia hamil atau pada saat dia melahirkan. Ini kita bisa lakukan intervensi seperti ini. Langkah ketiga, selama hamil mendengarkan musik Mozart. Ya, jadi kami selain memperhatikan fisiknya saja, kami juga mau anak-anak yang ada di dalam kandungan itu mempunyai kualitas yang baik dengan merangsang otak anak tadi yang sudah sempat saya sampaikan dengan cara mendengarkan musik klasik Mozart, ya. Itu sangat berpengaruh karena anak itu fungsi pendengarannya sudah berfungsi pada saat dia ada di dalam kandungan. Jadi ini akan membuat si anak lebih tenang, dia tidak akan cepat stres, dia tidak akan dia bisa mengatur irama musik itu kan seni, itu dia bisa membuat pola hidup seseorang menjadi baik. Dan itu kalau sudah ditanamkan dari sejak anak itu dalam kandungan, ya niscaya dia lahir, dia akan menjadi anak yang tahan banting terhadap stres, tidak mudah stres. Akhirnya jauhlah serangan jantung, jauhlah stroke seperti itu, ya. Dan ini kita lakukan ditempelkan pada perut ibu selama 5 menit, bisa pagi, bisa sore, terserah masing-masing punya cara seperti apa. Kemudian ada juga teori yang mengatakan kalau mau anaknya pintar, seringlah baca berita, sering-seringlah isi teka-teki, sering-seringlah isi soal-soal matematika. Ya,
silahkan, boleh saja ya. Tapi saya pikir ini perlu untuk dibahas juga lebih lanjut, ada penelitiannya, seberapa persen efektivitasnya. Tapi ya tetap kami juga pakai metode ini ya, walaupun belum diperiksa, belum diambil datanya secara akurat. Langkah keempat, ya, pemeriksaan kehamilan secara rutin sesuai petunjuk petugas kesehatan, meningkatkan pelayanan antenatal, ya, yang mampu mendeteksi dan menangani kasus risiko tinggi secara memadai. Ya, ini yang sering sekali dan jarang sekali artinya terluput lah seperti itu. Ya, meningkatkan pelayanan ANC, baik itu di puskesmas, baik itu di rumah sakit, mampu mendeteksi dan menangani faktor risiko. Kalau kita sudah tahu bahwa dia punya risiko, kita lebih intens sama dia, kita lebih perhatian sama dia, ya, supaya waktu dia melahirkan kita sudah pikirkan kalau apa yang akan terjadi, apalagi di daerah kami, rumah sakit kami cukup jauh dari rumah sakit regional. 4 jam dengan kondisi jalan yang tidak begitu bagus, kami sudah harus bisa mendeteksi dari awal risiko-risiko yang akan terjadi. Sehingga kami sangat-sangat menuntut kerjasama dari distrik-distrik juga untuk bisa sama-sama mendeteksi. Kadang-kadang sampai di rumah sakit, wah ternyata fatal, hanya numpang lewat untuk diperiksa dan langsung kita rujuk kembali. Sering sekali seperti itu. Karena memang kondisi si ibu tidak terdeteksi secara awal. Padahal sudah jelas-jelas nih pasiennya dia preeklam, ya. Harusnya sudah dari awal sebelum ibu itu mengalami masa infartum sudah harus dirujuk memang. Ya, hal-hal seperti itulah yang harus diperhatikan. Kemudian olahraga, ibu hamil untuk peregangan otot sangat penting. Olahraga ringan, jalan kaki secukupnya, ya. Istirahat cukup, ya. Silakan mainkan semua hobi-hobi si ibu. Mau memasak boleh, mau nanam boleh, mau main piano boleh, mau nyanyi boleh ya. Kita ibu tenang waktu dia melahirkan. Saat melahirkan, ya, saat melahirkan yang pertama yang kita perlu lihat, ya, adalah pertolongan persalinan yang bersih. Tadi saya sudah sempat singgung, harus bersih, alat-alatnya bersih, aman. Kondisi situasi lingkungan tidak menjadi tontonan psikologis si ibu juga akan berpengaruh, ya. Jadi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terampil. Yang kedua adalah pelayanan pasca persalinan dan kelahiran, ya. Jadi kita tidak hanya berhenti sampai di persalinan, tapi bagaimana kita melibatkan si ibu dan keluarga pasca persalinan. Kita sampaikan, jelaskan bahwa ibu dalam masa pemulihan harus tetap menjaga kondisi gisinya, ya, harus tahu ada tanda-tanda infeksi, itu dijelaskan ke ibu. Jadi kalau si ibu merasa ada gangguan di masa-masa pasca persalinan, dia cepat melaporkan. Akhirnya bisa menghindari kondisi ibu jatuh ke hal yang lebih buruk lagi, ya. Pelayanan emergensi kebidanan, ya, baik yang dasar maupun yang komprehensif, itu juga menjadi perhatian kita. Saya pikir sudah banyak pelatihan-pelatihan PONEP dan pelatihan-pelatihan PONEK yang dilakukan dan banyak sekali yang ikut. Nah, sekarang tinggal penerapannya seperti apa. Ya, kadang-kadang ada yang ikut tapi karena situasi tidak bisa menjalankan. Kreativitas setiap orang sesuai dengan kondisi daerah itu sangat dibutuhkan. Contohnya di tempat kami. Di tempat kami itu kondisi daerahnya itu memang geografisnya itu bergunung, dingin, ya. Jadi pada saat ibu mau melahirkan, ya kita yang harus pergi ke Honai. Kami yang harus pergi ke Honai untuk lihat di sana. Tapi kalau kita menuntut mereka yang harus datang ke kami, ya saya kan sudah pelatihan, jadi saya tinggal kalian yang datang. Kami ini sulit kita jangkau. Tapi bagaimana kita buat itu menjadi sebuah pelayanan yang maksimal. Kalau memang itu dibutuhkan di tempat si ibu, datanglah ke sana, ya. Kemudian rujukan yang efektif untuk kasus risiko tinggi dan komplikasi yang terjadi. Saya pikir ini juga sudah sempat saya bahas, ya. Rujukan yang efektif. Kadang-kadang kita lupa dengan hal ini, ya. Kita sudah tahu dia punya risiko tinggi, kita sudah tahu akan ada komplikasi, tapi kita tidak persiapkan rujukannya. Banyak ibu hamil, ibu melahirkan meninggal dalam perjalanan, ya. Ya,
selama ini di kami ada memang beberapa, karena memang dia dari distrik ke kami sudah cukup jauh, kemudian kehabisan darah di kami, kami belum maksimal, tidak bisa maksimal dalam menstabilkan, karena memang harus segera dirujuk untuk operasi, dan banyak yang lewat. Rujukan-rujukan seperti ini yang harus juga menjadi perhatian. Dan setelah selesai melahirkan, ya, saya pikir selesai melahirkan tidak begitu sulit karena sudah ada protapnya, ASI eksklusif, tetap makan makanan bergizi, minum suplemen vitamin, ya. Mungkin poin yang berikut yang saya mau jelaskan adalah praktek DDTK, ya, diajarkan pada ibu dan ayah. Kadang-kadang setelah pulang mereka lost kontak dengan petugas kesehatan. Padahal tumbuh kembang anak, ya, tumbuh kembang anak itu sangat penting. Deteksi dini tumbuh kembang anak yang paling dekat, yang paling berikutnya adalah bapak. Jadi ini yang harus mereka diajarkan supaya mereka waktu melihat ada tumbuh kembang yang tidak sesuai mereka segera melaporkan. Ya, ASINya dilanjutkan 2 tahun, DDTK dilakukan sampai 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Ya. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ini sedikit saja sharing tentang kegiatan kami, program 1000 hari. Itu setiap hari dilakukan di Posyandu, ya. Setiap hari kami berikan pemeriksaan kesehatan, kecuali hari Minggu. Setiap hari dibekali dengan PMT, ya. Kalau lihat foto-fotonya, slide, kegiatan rutinnya kami tidak lepas dari PHBS. Harus bisa mengajarkan, memberikan contoh, ya, kepada ibu-ibu bagaimana itu hidup bersih dan sehat. Kadang-kadang mereka secara teori tahu, tapi mereka sulit, tidak ada air, tidak. Ini diberikan contoh. Oh, ambil air di sini bisa pakai ember, begini caranya cuci tangan harus di air mengalir. Itu kita berikan contoh dan pendampingan, bahkan bimbingan kepada mereka. Ya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan terhadap ibu-ibu yang sedang hamil. Sebelum mereka makan, mereka cuci tangan. Setelah mereka dari kebun, mereka cuci tangan. Ya, doa bersama. Slide. Ya. Yang kedua yang kami lakukan adalah ikatan batin antara ibu dan anak. Doa bersama. Ya, ini adalah karya saya. Ya, saya sendiri yang membuat itu. Karena waktu itu ada kondisi di mana seorang anak dia dalam keadaan yang sudah kritis, tapi kami minta tolong kepada ibunya untuk ibu bicara dengan anak. Karena tidak biasa bicara dengan anak, akhirnya ya apa ya, saya melihat itu menjadi satu kejanggalan. Saya tidak nyaman. Mama, mari berdoa buat anak. Mamanya bingung karena tidak terbiasa berdoa buat anak. Nah ini kami buat sesuai dengan kondisi kami. Saya mau ada kontak batin antara ibu dan anak. Ya, kontak batin antara ibu dan anak itu bisa membuat ibu itu survive atau anak itu survive, ya. Kita banyak tahu video ada yang anak sudah berat sekali kondisinya, tapi begitu dia dengar mamahnya panggil dia bisa hidup kembali, ya. Ada kondisi di mana mamahnya sudah tidak bisa dalam kondisi yang sangat berat, tidak bisa bertahan. Si anak menangis saja, ibu dengar suara anak, dia responnya cepat begitu, akhirnya kembali, ya. Jadi ini doa bersama ini saya buat. Jadi ini dilakukan pada saat ibu itu hamil, ya. Dia pegang perutnya sendiri, dia rasakan gerakan si anak dan dia mulai menyapa anak setiap pagi. Ini kami lakukan setiap pagi pada saat posyandu. Izinkan saya untuk bisa sampaikan, ya. Kira-kira bunyinya seperti ini. Selamat pagi anakku. Apa kabar? Mama senang kamu ada dalam perut mama. Mama bisa merasakan kalau kamu ada. Gerakanmu selalu mama rasakan. Mama harap kamu baik-baik saja, tumbuh sehat dan sempurna. Nanti, kalau kamu lahir, kita akan ketemu. Anak dan ibu. Jadilah anak yang baik, sehat, pintar, berbakti kepada Tuhan, orang tua, dan bangsa. Mama sayang kamu. Jadi ini adalah kata-kata yang saya buat supaya ada ikatan batin antara si ibu dan si anak, ya, untuk saling bisa menguatkan. Ibu butuh anak, anak butuh ibu, itu sudah pasti, ya. Baik, selanjutnya slide kelas ibu hamil. Ini penyuluhan seperti biasa, perilaku hidup bersih, ya, kita lakukan
pemeriksaan kehamilan, penyakit-penyakit yang harus diwaspadai kita jelaskan, perawatan anak setelah lahir, ya ini semua kita lakukan di dalam kelas ibu hamil atau kelas-kelas penyuluhan. Ini pemeriksaan kehamilan juga kami lakukan. Saya pikir semua Indonesia ini sudah melakukan ini, dan mudah-mudahan ini bukan sebagai rutinitas, tapi ini adalah alat atau cara atau proses untuk bisa mendeteksi. Kita tahu ini ibu dalam bahaya atau tidak. Kita tahu pada saat dia periksa kehamilan. Dan disitulah kita sudah harus bisa lakukan intervensi. Oh ibu ini tidak bisa melahirkan di sini. Ini harus ketemu dengan dokter ahli. Ya, contohnya seperti itu. Jadi ketemulah dokter spesialis. Di dokter spesialis pasti dilakukan pemeriksaan lebih lengkap lagi. Minimal kita berpikir sampai kita bawa pemikiran kita sampai kita yakin bahwa dia baik-baik saja, daripada kita menganggap dia baik-baik padahal dia parah. Ya, itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Kita berpikir dia parah, yang penting kita pikir dia berat, tapi ternyata dia baik-baik saja, daripada kita menganggap dia baik-baik saja padahal dia kondisinya berat dan akhirnya meninggal. Ini makan bersama di Posyandu, slide berikutnya. Ya, makan bersama adalah cara kami untuk bisa melihat mereka secara langsung. Kadang-kadang acara bersama ini ada yang tidak hadir. Kenapa? Sakit. Akhirnya kami tahu bahwa ada yang sakit, kami pergi kunjungi. Waktu di makan bersama ini kita lihat bahwa ibu ini dia tidak terlalu bisa makan, umpamanya dia tidak suka makan buah. Kita tanya, ibu kenapa enggak makan buah? Tidak biasa, tidak suka. Ini kita coba untuk atur polanya supaya akhirnya kalau begitu mama suka makan apa, buah apa. Nah, ini kita ajar di situ. Di makan bersama itu banyak hal yang makan bersama itu kita artinya kebersamaan, kita saling menguatkan ya. Jadi dengan begitu mereka juga bisa saling menguatkan dan kami bisa saling menguatkan dengan mereka. Pembuatan susu ibu hamil juga kami lakukan. Kami ajarkan bagaimana caranya buat susu karena di daerah kami mereka jarang sekali minum susu ya. Jadi kami ajar mereka untuk harus ada minum susu ya untuk menyempurnakan kekurangan gizi mereka. Pemberian suplemen vitamin penambah darah itu juga kami lakukan. Jadi ini rutinitas, artinya kami berikan 9 pesan ini kepada ibu hamil supaya mereka tahu bahwa itu adalah bagiannya mereka. Dan kami senang melakukan itu, kami terbeban sekali melakukan itu. Oke. Slide berikutnya ini sedikit saja saya buat prediksi. Apabila semua kabupaten dan kota di Indonesia, ya kita tahu bahwa kabupaten di Indonesia lebih dari 500, melaksanakan kegiatan program 1000 hari pertama kehidupan dengan berbagai versi, disesuaikan menurut masing-masing kabupaten, dan menghasilkan 500 saja anak cerdas, akan ada 250.000 anak cerdas dalam 1 tahun. Kalau 5 tahun, akan ada 1.250.000 anak cerdas di Indonesia. Nah, kita lihat di antara 1.250.000 anak yang sudah kita berikan gizi yang baik, yang kita harapkan untuk cerdas, 1% saja, 1% saja yang pintar, sekelas Bapak B.J. Habibie, betapa bangganya kita. Ya, saya pikir itu adalah tantangan untuk kita. Ya, itu adalah hal yang bisa saya sampaikan. Ya, ini adalah dan saya pikir itu adalah tugas kita bersama. Mungkin slide ke belakang hanya berupa foto anak-anak Papua yang sehat yang ada dalam binaan kami. Ya, sedikit yang bisa saya sampaikan dan ada satu kata-kata ya, ibarat menanam padi perlu bibit unggul ya, perlu tanah yang subur, perlu pengairan yang cukup, perlu pupuk untuk tanaman padi itu sendiri. Nah, program gizi 1000 hari pertama kehidupan inilah yang menyiapkan bibit unggul. Tanah yang subur adalah gizi yang baik ya, sekolah unggulan, kualitas kesehatan yang baik dari si ibu dan si anak.
Tujuan dan harapan program 1000 hari pertama kehidupan adalah ibu sehat, anak cerdas, bebas stunting. Dalam jangka panjang kita bisa memutuskan rantai kemiskinan, di mana rantai kemiskinan ini menjadi beban terbesar dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ibu yang miskin saat hamil karena tidak bisa makan makanan bergizi, maka bayinya mungkin saja tidak cerdas, ya. Tapi kalau dia bisa memperbaiki kualitas, anaknya akan lahir dengan cerdas dan tidak akan miskin lagi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk bisa membuat kita lebih bisa melihat pentingnya program 1000 hari pertama kehidupan, bukan hanya dari segi gizinya saja, tapi dampak-dampak yang akan kita hasilkan khususnya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali. Mohon perbaikannya. Kalau ada yang mau bertanya dan saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Terima kasih, Dokter.